Kami mengucap syukur ya Bapa karena semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Engkau yang menuntun kami untuk ada di tempat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami. Kami mengucap syukur kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah fokus kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang subur untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan, sehingga kami percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kami ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Setiap kami diubahkan cara pandang kami tentang Tuhan, cara pandang kami tentang kehidupan ini, sehingga sehari-hari kami menjadi orang yang semangat hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya pengabaran Injil ini kami serahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil satu tema, keluar sebagai pemenang. Katakan keluar sebagai pemenang. Kita baca ayat pertama dalam Kejadian 45 ayat ke-8. Kejadian 45 ayat ke-8. Minta maaf, ayat yang ke-5 lebih dahulu. Kejadian 45 ayat ke-5. Saya bacakan bagi saudara. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kisah tentang Yusuf, di mana ayat 4 Kejadian 45 ayat 5 berkata, Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, jangan bersusah hati dan menyesali diri. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang dijual Yusuf, mestinya yang bersusah hati, yang menyesal, yang sakit hati siapa? Yusuf. Tapi kalau kita baca ayat ini, Yusuf berkata kepada saudara-saudara yang menjual dia, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Dari ayat ini kita baca, coba lihat, untuk apa Yusuf dijual? Firman Tuhan katakan, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului. Kalau dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia, memelihara kehidupanlah itu berarti menyelamatkan kehidupan banyak orang. Karena zaman itu bangsa Mesir akan diliputi dengan kelaparan. Nah makanya tidak kebetulan Yusuf dijual, akhirnya Yusuf jadi penguasa di Mesir. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, ada kata-kata Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba Bapak Ibu perhatikan, Yusuf dijual, Yusuf dibuang di sumur oleh murid-muridnya, bahkan Yusuf diganggu oleh tante Potifar. Semuanya karena siapa? Karena Allah yang membimbing dia. Bahkan terjemahan sederhana Indonesia katakan Allah mengatur supaya Yusuf itu dijual. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Allah membawa Yusuf untuk mengalami lembah-lembah kekelaman dalam hidupnya. Pertanyaannya hari ini, saudara, kenapa Yusuf bisa begitu kuat dalam menjalani lembah kekelamannya? Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 45 ini, dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan sesudahnya, tidak ada perkataan Yusuf yang menyesal. Bahkan dia menghina Tuhan. Tidak ada dia bersungut-sungut berkata bahwa Tuhan, kenapa saya ada di dalam lembah kekelaman. Coba kita lihat ayat ke-7. Kejadian 45 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, maka Allah telah menyuruh aku. Perhatikan baik-baik, perkataan yang sama diulang. Allah yang menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Coba kalau kita mengalami lembah kekelaman, pelayanan kita, usaha kita nggak sesuai harapan, apakah kita bisa berkata ini rencana Tuhan?
Apakah kita ketika kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kelemahan tubuh, ketika mungkin anak-anak kita tidak bisa sekolah tinggi atau apapun yang kita butuhkan tidak dicukupi, apakah kita bisa berkata kepada Tuhan, semua dalam kendali Tuhan? 2 kali Yusuf berkata, Allah yang menyuruh aku. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan Allah dengan cara yang mengherankan ini. Bahkan dikatakan dengan cara yang luar biasa ini. Bayangkan orang yang dijual, orang yang dimasuki sumur masih bisa berkata bahwa Allah lah yang menuntun aku, Allah yang punya rencana. Ayat 8 kita baca sama-sama. Ayat 8, Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu, bukan karena saudara-saudaranya Yusuf yang menjual dia sehingga dia ada di tempat itu. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Berarti rencana Allah yang membuat rencana dari awal. Yusuf punya mimpi, karena mimpi itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya mulai benci Yusuf. Kemudian Yusuf dijual. Pertanyaannya, siapa yang kasih mimpi itu? Tuhan. Tapi karena mimpi itu Yusuf yang mengalami lembah kekelaman. Tapi Yusuf dalam lembah kekelaman dia masih bisa berkata, Allah punya rencana dalam hidup saya, bahkan hidup mereka. Coba lihat, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berarti tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Apa yang terjadi dalam hidup saudara mungkin saya nggak tahu seluruhnya. Tapi saya mengatakan bagi saudara, dalam hidup orang percaya Kristen yang sejati pasti ada rumput yang hijau, ada air yang tenang menurut Mazmur 23. Tapi kalau baca Mazmur 23 ayat keempat, ada juga lembah kekelaman yang harus kita lewati. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tongkat dan gadanya menghibur kita. Makanya hari ini kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf tidak pernah mengeluh dan bersusah hati karena Yusuf percaya dan mengerti bahwa Tuhan mengatur seluruh hidupnya secara detail. Sejak dikasih mimpi, kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual, terus kemudian apa? Difitnah oleh ibu Potifar, kemudian masuk penjara, menafsirkan mimpi di penjara, menafsirkan mimpi Firaun, kemudian jadi penguasa di Mesir. Semuanya itu dalam rencana Tuhan. Kita belajar lagi. Tuhan punya rencana atas hidup saya dan saudara. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, Tuhan sudah menulis kejadian hidup kita. Makanya saudara harus mengerti firman Tuhan ini. Saudara dan saya sudah ditetapkan sampai usia berapa, tapi kita nggak pernah tahu. Ada yang sampai usia 40, 50, 70, bahkan 100 tahun baru mati. Tuhan sudah menulis semuanya. Tapi pertanyaannya, sejak kapan Tuhan punya rencana dalam hidup kita? Kita lihat ayat firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari jemaat Tuhan kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, berarti Allah punya rencana. Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, saudara harus mengerti Allah punya rencana bagi hidup kita. Tapi seringkali rencana yang kita buat tidak sesuai dengan rencana Allah. Bahkan banyak yang keluar dari rencana Allah. Kalau Bapak Ibu lihat dari kehidupan Yusuf, Yusuf tidak pernah merencanakan dapat mimpi. Yusuf tidak pernah mimpi untuk masuk di sumur, dijual. Dia tidak punya mimpi seperti itu. Bapak Ibu juga tidak pernah mimpi seperti itu, tuh. Mengalami kesakitan, mengalami kelemahan tubuh, mengalami kekurangan. Kita tidak pernah punya mimpi seperti itu. Tapi kalau Allah merencanakan itu, apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Apa yang Allah rancangkan pasti terjadi. Kita lihat
Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan sederhana Indonesia saya bacakan bagi saudara. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Jadi saudara udah dipilih Tuhan. Bapak Ibu sering dengar itu di gereja dikatakan orang-orang pilihan Tuhan. Berarti kalau ada orang pilihan Tuhan, berarti ada orang yang tidak dipilih Tuhan. Betul kan? Kalau ada pemilihan kan, kepala desa hukum tua, ada yang terpilih, ada yang tidak Pertanyaannya, siapa yang dipilih dan tidak terpilih? Kita lihat selanjutnya. Allah membuat rencana sejak kapan? Tadi kan Roma 8 ayat 28 berkata dalam rencana Allah. Pertanyaannya, kapan Allah buat rencana bagi hidup kita? Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Firman Tuhan, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Mazmur 139 ayat 16 berkata, sebelum Pak Kevin lahir, Tuhan udah buat rencana. Sebelum Evangelis Yudi ada, Tuhan udah buat rencana. Yang mau terjadi dalam hidup kita, bahkan kita nggak pernah tahu siapa yang datang pada saat ini. Tapi sebelum dunia ada, Tuhan udah catat hari ini. Berapa orang yang datang, berapa orang yang dengar firman Tuhan, siapa yang nyampaikan firman Tuhan, Tuhan udah catat. Karena firman Tuhan, kita harus lihat ke Alkitab. Bukan berarti kita nggak boleh buat rencana, tapi sebelum saudara buat rencana, Allah sudah menulis rencananya bagi hidup kita. Makanya jangan pernah kecewa ketika rencana kita gagal. Seharusnya kita bersyukur kalau rencana kita nggak terjadi. Kenapa? Berarti rencana kita nggak sesuai dengan rencana Allah. Begitu simpelnya firman Tuhan. Yusuf nggak pernah berkata, Tuhan kenapa kau buat ini kepada kita? Karena dia percaya Tuhan yang membuat rencana sejak dapat mimpi sampai jadi penguasa di Mesir. Itu jaraknya 13 tahun. Tidak mudah. 13 tahun. Kalau pemilihan hukum tua atau desa sudah menyerah mungkin di tengah jalan. Tapi 13 tahun dia tidak menyerah karena dia tahu Tuhan merencanakan mimpi itu pasti terjadi. Tapi butuh 13 tahun baru terjadi. Perjalanan 13 tahun dia menaruh pengharapannya hanya kepada rencana Allah. Tapi kalau kita banyak orang Kristen, kalau rencana yang terjadi, mulai mundur dari pelayanan, mulai mundur dari baca firman Tuhan, mulai gak percaya Tuhan. 13 tahun Yusuf tetap percayakan hidupnya pada Allah. Kalau Bapak Ibu baca, zaman perjanjian lama belum ada Alkitab yang lengkap seperti ini. Tapi Yusuf bisa percaya. Kenapa kita hidup dalam perjanjian baru? Alkitab sudah lengkap perjanjian dalam perjanjian baru. Kita nggak percaya sama rencana. Kita lihat selanjutnya. Bahkan Tuhan sudah memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita. Dalam kecil bahkan yang kita anggap sepele. Coba kita lihat Matius 10. Matius 10 ayat 29. Dia bukan hanya memperhatikan kebutuhan kita yang besar, bahkan yang paling kecil pun dia perhatikan. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat 29, bukankah belum bibit dijual 2 ekor seluit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Belum bibit hanya dijual 1 ekor, 2 ekor seluit, jatuh harus seizin tuh. Apalagi saudara yang sangat berharga, lebih berharga dari burung pipit yang hanya terbang. Amin. Tidak ada kejadian dalam hidupmu yang bisa terjadi. Setan gak bisa menjamah hidupmu kalau tidak seizin Tuhan, tidak sekehendak Tuhan.
Makanya kalau ada yang terjadi dalam hidupmu, itu semua terjadi sesuai seizin kehendak Tuhan. Coba lihat ayat 30. Burung pipit dihubungkan dengan rambut yang ada di kepala kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sehelai rambut kita dihitung Tuhan yang jatuh. Berbicara apa? Hal terkecil. Bapak Ibu coba tanya ke tukang salon, mereka habis gunting rambut kita, dia hitung nggak rambut yang sebelum dia sapu? Nggak ada. Uban kita aja rambut putih nggak pernah kita hitung. Tapi kenapa Tuhan menulis rambutmu pun dihitung Tuhan? Karena Dia mau menunjukkan sampai hal terkecil dalam hidup kita Dia perhatikan. Bukan hanya biaya sekolah, biaya hidup, bukan hanya kesehatan, tapi sampai hal terkecil dalam hidupmu yang kau anggap itu sepele. Makanya dari hal terkecil, coba kita lihat lagi Amsal 16. Amsal 16 ayat 33. Kalau Bapak Ibu tahu firman Tuhan ini dan mengerti dan percaya, saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini dan kita tidak pernah mengeluh seperti Yusuf yang tidak pernah mengeluh. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada. Kalau Bapak Ibu atau ibu-ibu yang suka ikut arisan, cabut undi siapa yang pertama kali dapat? Tiba-tiba dia berharap bulan ini saya dapat, karena saya lagi ada kebutuhan biaya sekolah, biaya hidup. Tiba-tiba buang undi, muncul kalau pakai koin, ya gambar apa yang mau, itu tetap tidak ada kebetulan. Kenapa? Firman Tuhan yang katakan keputusan undian itu, keputusan itu dari Tuhan. Makanya kalau hari ini tidak ada kebetulan, kalau misalkan wah kita belum diberkati, bisnis kita belum maju, tetap percaya sama Tuhan karena Tuhan punya rencana. Itu hal yang terkecil. Coba kita lihat hal yang paling besar pun Tuhan sudah rencanakan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Coba kita renungkan Bapak Ibu, apa hal terbesar dalam hidup kita? Bukan bisnis jadi kaya, bukan sakit jadi sembuh. Hal yang terbesar dalam hidup kita apa? Yaitu keselamatan. Amin. Karena firman Tuhan katakan kita boleh punya segalanya dalam dunia ini, tapi kalau jiwa kita atau roh kita binasa, semuanya tidak ada gunanya. Berarti yang paling besar, yang paling utama dalam hidup saudara ada keselamatan. Apakah orang Kristen percaya dia pasti selamat ketika dia selamatkan? Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sampai hal yang terbesar dalam hidup kita Tuhan sudah atur. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ayat 20. Ia telah dipilih, siapa? Ia itu Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, karena saya dan saudara yang berdosa, baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pertanyaannya, sebelum dunia dijadikan, berarti sebelum Adam dan Hawa ada, sebelum dosa ada, Kristus sudah dipilih. Kristus sudah dipersiapkan sebelum dosa ada. Kristus dipersiapkan untuk apa? Untuk menebus nanti ketika ada dosa, untuk menyelamatkan saudara. Perhatikan baik-baik, begitu agungnya Tuhan. Sampai kita pun belum percaya, belum diselamatkan, Kristus sudah menyiapkan rencana. Allah sudah menyiapkan Kristus untuk itu. Bayangkan, tadi burung pipit hal yang kecil, rambut hal yang kecil dalam hidup kita, undian yang kita anggap sepele, ya ini kan untung-untungan. Tidak ada yang hanya katakan ya kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup saudara. Kalau anak-anak saudara bisa sekolah tinggi, kalau saudara bisa sukses dapat pekerjaan, jabatan, itu tidak ada yang kebetulan.
dia bisa main senggol-senggolan, sikut-sikutan. Tapi kalau saudara percaya engkau dipilih Tuhan sejak dunia belum dijadikan, bahkan engkau diselamatkan Tuhan, percayakan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, pasti rencana Tuhan terjadi. Amin. Makanya kita lanjut coba. Berapa lama kita pelajari Yusuf mengalami penderitaan? Kejadian 37 ayat kedua. Kejadian 37 ayat kedua. Saya renungkan firman Tuhan ini ketika diberikan jadwal ke sini, saya percaya tidak ada yang satu kebetulan. Kejadian 37 ayat kedua. Kita baca sama-sama. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf, tak kalah berumur 17 tahun. Tadi ada bukti firman Tuhan, 17 tahun dia masih muda. Kemudian di ayat selanjutnya dia dapat mimpi, ayat 5 dan 6. Kalau kita lihat, coba kita buka Kejadian 41 ayat 46. Umur berapa Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Teks Alkitab di Alkitab saudara, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Umur 17 tahun, anak muda, masih bocor-bocor, gak punya mimpi dimasukin dijual, gak punya mimpi digoda sama tante Poti. Tapi umur itu dia harus lewati. Sampai umur 30 baru dia lihat rencana Tuhan. Pertanyaannya, berapa tahun saudara berdua sama Tuhan berharap sesuatu yang Tuhan belum kabulkan? Ada yang udah sampai 13 tahun? 13 tahun bisnis belum dipulihkan, 13 tahun sakit belum disembuhkan, 13 tahun keluarga kita belum diberkati. Ada yang seperti itu? Kalaupun ada, ditambah 14 tahun, tetap kita percaya rencana Tuhan pasti terjadi. Coba kita lihat Kejadian 45 ayat 6. Kejadian 45 ayat 6. Tadi kita sudah baca Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kita lihat fokus ke ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi lihat, kelaparan belum terjadi, tapi umur 17 tahun Tuhan sudah punya rencana. Yusuf ini nanti jadi penguasa di umur 30. Berarti kita harus mengerti, kelaparan pun terjadi, itu seizin Tuhan. Amin. Jadi bukan saat ini saja ada kelaparan, kemiskinan, zaman Yusuf sudah ada. Mungkin di saat kita belum ada BBM, makanya BBM belum naik. Tapi ingat, Yusuf pun di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, dia sudah mengalami ada kelaparan yang besar. Makanya dibilang apa? 2 tahun. Kejadian 45 tadi, 2 tahun ada kelaparan, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Berarti totalnya 7 tahun. Tapi ingat, di balik situasi yang Tuhan izinkan, Tuhan memberikan pengharapan jalan keluar. Amin. Makanya saudara-saudaranya ketakutan, ada kemiskinan seluruh negeri ketakutan, tapi mereka nggak tahu ada satu orang yang dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat bagi mereka. Bagi kita nggak pernah tahu jadian hidup kita nanti seperti apa. Tapi kalau saudara percaya dengan rencana Allah, semuanya indah pada waktunya. Amin. Coba kita lihat. Kita lihat selanjutnya. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Boleh kita baca sama-sama firman Tuhan ini? Yesaya 14 ayat 24. Sudah dapat semuanya? Ya, kita baca 1, 2 ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan. Berarti Tuhan sudah merencanakan Yusuf jadi penguasa.
Tapi Tuhan sudah merencanakan akan terjadi kelaparan. Karena makanya dia pilih Yusuf untuk jadi penguasa, untuk memberkati bangsa-bangsa saat ini. Berarti hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu seizin Tuhan, itu sesuai rencana Tuhan. Pasti terjadi, tidak ada yang bisa melewati. Maksudnya apa? Maksud saya, tahun-tahun kehidupan kita pun sudah ditentukan. Kalau harus mati umur 45, nggak ada lebih 45 setengah. Semua makanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati, ya itu udah Tuhan yang kasih. Kalau belum diberkati Bapak, ya itu rencana Tuhan. Pasti ada waktunya kita diberkati. Karena tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan orang benar yang hidupnya dipercayakan kepada Tuhan. Kita lanjut firman Tuhan. Pertanyaannya, dari mana pencobaan yang kita alami? Orang percaya kan sering mendengar kalau kita udah hidup benar pasti hidup tanpa masalah. Pertanyaannya, selalu ada masalah dalam hidup kita. Pencobaan yang kita alami itu datang dari mana? Kita baca 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang saudara alami, masalah yang saudara alami itu berasal dari mana? Saya bagi ada 3 kelompok. Pertama, pencobaan yang kita alami itu datang dari Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Kalau terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini dikatakan seperti ini: pencobaan yang biasa dialami manusia yang kita alami sehingga kamu bisa bertahan. Kenapa saya renungkan firman Tuhan ini? Kenapa Tuhan bisa mencobai kita? Kan Tuhan bukan, masa Tuhan mengizinkan dosa? Enggak. Tuhan bukan sumber dosa, tapi Dia mengizinkan kita mengalami pencobaan. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat ke-1. Kejadian 22 ayat ke-1. Kejadian 22 ayat ke-1. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mungkin Bapak Ibu berkata pencobaan cuma dari setan, kenapa Allah mencobai kita? Tapi firman Tuhan katakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan sederhana Indonesia dari ayat ini, mencoba ini sama dengan menguji. Terjemahan sederhana Indonesia, Allah menguji sejauh mana Abraham taat kepadanya. Jadi Allah bisa mencobai kita, tapi dalam bentuk ujian, supaya membuktikan bahwa kita taat kepada. Amin. Jadi kalau pencobaan datang dalam hidupmu, saudara harus bisa memilah dari Tuhan. Yang kedua itu dari setan. Yang ketiga itu dari diri sendiri. Yang pertama dari Tuhan kita akan belajar kenapa Allah menguji kita orang percaya. Kenapa? Supaya menguji ketaatan kita. Dia izinkan kita mengalami kelemahan, diizinkan kita mengalami masalah, baik dalam ekonomi, kesehatan, kehidupan keluarga. Diizinkan kenapa? Supaya membuktikan apakah kita taat sama Dia. Tapi orang yang tahu bahwa ujian itu datang dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menguji kita sampai kita jatuh dalam dosa. Kenapa bisa seperti itu? Tadi kita sudah baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kita mengalami masalah kemudian kita jatuh dalam dosa, itu pasti bukan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga kita? Dia akan mengukur beban yang kita harus tanggung. Makanya ada firman Tuhan katakan apa? Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Dia tahu kita mampu menanggung beban hari ini berapa. Kalau dia tahu kita hanya bisa menanggung 100 kilo,
Besok baru 100 kilo lagi. Itulah cara Tuhan, dia menakar beban dalam hidup kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Makanya Abraham diuji itu, serahkan anakmu yang kau tunggu-tunggu, yang kau harapkan di usia tuamu, Ishak. Tapi Abraham buat dosa enggak? Karena Tuhan sudah tahu menakar kekuatan Abraham. Akhirnya Tuhan kasih jalan keluar. Ada seekor domba yang nanti akan disembelih. Amin. Siapa yang merencanakan itu semua? Tuhan. Tuhan yang kasih anak bagi Abraham. Tuhan kasih pengharapan kau akan memperoleh anak. Tapi Abraham nggak tahu ternyata pas usia tua baru dapat anak. Dapat anak dari Tuhan, tapi Tuhan uji, Tuhan mencoba. Sembelih anakmu. Tapi sebagai orang yang percaya, Abraham taat untuk melakukan semua perintah. Makanya kita belajar dari tempat ini. Pencobaan pertama itu datangnya dari Tuhan, tapi dengan caranya Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu datang dari mana? Pencobaan datang dari si setan, supaya kita jatuh dalam dosa. Contohnya siapa? Yesus. Di padang gurun, kalau Bapak Ibu harus mengerti, ketika di padang gurun, iblis bukan mencobai ketuhanannya Yesus, tapi iblis mencobai kemanusiaannya Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Ditawarkan apa? Lapar, ubah batu jadi roti. Ditawarkan apa? Kekayaan dunia, dibawa ke pembuangan bait Allah, ditawarkan semua keinginan dunia. Makanya kenapa iblis mencobai Yesus? Bukan mencobai sisi ketuhanannya Yesus, tapi dia mencobai sisi kemanusiaannya Yesus. Kan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Makanya saudara juga kan, kemanusiaan kita, kedagingan kita iblis cobai. Lagi perlu uang, akhirnya ditawarkan untuk korupsi, untuk senggol orang, bisnis orang dijatuhin. Itu kedagingan kita yang bisa dicoba. Gak ada yang luput dari itu, termasuk saya. Tapi hari ini kita belajar dari Yusuf untuk mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada rencana Allah. Maka yang pertama, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang pertama, percaya Tuhan punya rencana atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Pencobaan yang ketiga datangnya dari siapa? Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15 Yakobus 1. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi banyak orang mengalami kesusahan, kekhawatiran karena keinginannya sendiri. Makanya kan kalau berkat dalam perjanjian lama bedakan dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Bapak Ibu baca, pelajari kehidupan bangsa perjanjian lama, diberkati Tuhan, diberkati melimpah, keluar masuk diberkati. Kenapa? Itu belum ada Yesus Kristus. Makanya berkat itu membawa mereka untuk menerima Mesias, keselamatan itu. Tapi ketika ada perjanjian baru, semua berkat berada di dalam Yesus Kristus, digenapi. Makanya doa Bapa kami yang berkata apa? Berikanlah makanan kami yang bukan berlimpah, secukupnya. Itu berkat dalam perjanjian baru. Makanya saudara cukup dengan apa yang padamu. Kalau masih bisa bernafas besok, kalau masih bisa makan meskipun bukan bagi tore, bagi guling atau bagi bakar, nggak apa-apa, secukupnya. Kan banyak orang luar sana yang sakit, yang nggak bisa beli obat, kita masih bisa beli obat. Tapi kita nggak pernah mengucap syukur. Kita selalu mau lebih. Makanya media sosial itu bisa membuat kita iri sama orang. Aduh dia diberkati, jalan-jalan terus. Kita cuma beradu, ampun, Tinggulu paling jauh. Atau rombongan dia sampai ke Australia, Papua Nugini, Timor Leste. Jangan, nggak usah mencukupkan dengan apa padamu. Kalau engkau ada berkat, kalau engkau diberi berkat, yes, jalani. Tapi gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Makanya tujuan pencobaan yang datang ke dalam hidup kita termasuk Yusuf, kita harus tahu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari Tuhan, kita nggak mungkin jatuh dalam dosa. Tadi kan hanya menguji ketaatan. Kalau sumbernya dari setan, itu menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Seperti Yusuf digoda sama tante Poti untuk jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kalau dari keinginan diri sendiri bisa jatuh dalam dosa. Makanya poin pertama percayakan Tuhan dalam hidupmu. Kemudian makanya orang percaya, orang Kristen sejati, saya mau katakan di tempat ini, orang Kristen sejati tidak boleh putus asa, dan tidak ada orang Kristen sejati yang murtad bahkan bunuh diri. Tidak pernah bisa orang Kristen bunuh diri kalau dia Kristen sejati. Kalau dia bunuh diri berarti dia bukan orang Kristen sejati. Kenapa? Dua hal, saudara perhatikan. Kalau sampai orang Kristen bisa bunuh diri, pertama berarti janji Tuhan lalai. Kan dia bilang 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami tidak melampaui. Berarti kalau bunuh diri dia tidak mampu. Berarti Tuhan lalai dalam janji. Tuhan tidak pernah lalai. Yang kedua, kalau sampai ada yang bisa bunuh diri, berarti orang itu tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Makanya saudara dan saya sebagai orang pilihan tidak boleh putus asa. Apapun kondisimu, apapun kondisi saya, baik saudara, kesehatan, keuangan, anak-anak semua, pekerjaan semua, tidak boleh putus asa. Selama ada hari esok, berarti ada rahmat Tuhan, berkat penyertaan Tuhan yang baik. Amin. Makanya 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9 kita buka ayat firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Jadi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan saya dari pencobaan, dari kekurangan. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan saudara dari apa kondisi yang saudara alami. Tuhan tahu. Pertanyaannya, kita mau sabar nggak dengan waktu Tuhan? Kita mau percayakan gak hidup kita sama Tuhan? Kita udah dengar banyak firman, tapi ketika kita mengalami masalah mulai goyah iman kita. Tapi lihat Yusuf, 13 tahun dia tunggu janji Tuhan. Dia boleh berhenti di tengah jalan, dia boleh salahkan Tuhan, dia boleh bilang, Tuhan karena mimpimu Tuhan maka saya begini. Tapi di Alkitab tidak mencatat Yusuf bilang seperti itu. Kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ini juga jadi kekuatan kita, bahwa saudara dianugerahkan keselamatan, dan keselamatan itu pasti di dalam Tuhan Yesus. Kita baca ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau Kristus kami ada dalam bahaya maut. Kapan? Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kelaparan, perjanjian lama udah ada kelaparan. Roma 8 perjanjian baru udah ada kelaparan. 2002 lebih dahsyat lagi kelaparan. Tapi Tuhan lebih dahsyat dari segalanya. Lihat ayat selanjutnya ayat 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau Tuhan dah menyelamatkan, Dia tahu cara untuk menolong kehidupanmu sehari-hari. Amin. Bayangkan Tuhan udah pegang tanganmu. Jangan pernah percaya Tuhan bisa melepaskan tanganmu. Kalau
Tuhan udah pegang sekali untuk selama-lamanya. Amin. Makanya ayat ini menguatkan kita. Saudara, ini yang kedua saya mengatakan supaya bisa keluar dari sebagai pemenang. Yang kedua, punya iman yang kokoh akan janji-janji Tuhan. Kita udah baca janji Tuhan. Makanya janji Tuhan itu hanya bagi orang yang terpilih. Kita lihat ayat firman Tuhan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Saudara harus percaya orang-orang pilihan. Kenapa? Hanya orang pilihan yang bisa percaya Yesus. Saudara udah dipilih. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita kapan? Sebelum Allah sudah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Sebelum saya, Pak Wesley, Evangelis Yudi percaya Yesus, Allah sudah pilih kita untuk menjadi orang percaya. Makanya keselamatan itu hanya anugerah. Dia berikan anugerah iman untuk kita percaya sama Dia. Perhatikan baik-baik. Memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan, bukan dengan perbuatan kita. Kita hidup benar bahwa kita diselamatkan, dan Dia udah milih kita untuk hidup benar sehingga juga diselamatkan. Amin. Makanya hari ini percaya engkau orang-orang pilihan Tuhan. Lukas 18 ayat 7. Lihat, ini poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, percaya Tuhan punya rencana atas segala sesuatu dalam hidupmu. Yang kedua, punya iman yang kokoh akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, supaya kita keluar sebagai pemenang, percaya bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Lukas 18 ayat 7. Kalau saudara percaya bangga sebagai orang pilihan, kita nggak perlu khawatir, kita tetap semangat melayani, memberikan yang terbaik. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan seakan Ia mengulur waktu sebelum mendorong mereka? Amin. Jadi ayat ke-7, Dia pasti membenarkan saudara. Kemudian Dia pasti tolong saudara ketika saudara berseru, teriak sama Dia. Bahkan ketika saudara merasa jangan mampu, Dia akan datang dan menolong saudara. Kenapa? Karena saudara orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Coba kita lihat Roma 9. Saya kasih ayat-ayatnya supaya kita bisa catat, pelajari, kita bisa imani. Roma 9 ayat 11 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, siapa? Esau dan Yakub, dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan mereka diteguhkannya, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi sudah ditentukan sebelum Esau dan Yakub ada, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Lihat ayat selanjutnya, ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bayangkan, Tuhan sudah merencanakan sedetail seperti itu hidup Esau dan Yakub. Jadi bukan kebetulan Esau menjadi hambanya Yakub, bukan, enggak. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Meskipun dianggap itu hal yang buruk, tapi Tuhan sudah merencanakan semuanya terjadi supaya menggenapi rencana Tuhan. Ayat 14. Lihat, kalau Bapak Ibu mungkin berpikir Tuhan, berarti Tuhan gak adil dong, ada orang yang dipilih dan tidak dipilih. Kita lihat ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ayat 15. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau. Yang mau memberkati
berarti si A dulu, baru si B, baru si C. Itu hak-haknya Tuhan. Amin. Makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan, kemudian suka-sukamu Tuhan, lagi suka-sukamu Tuhan, kemudian saya tanya sama istri saya sebelum saya nyanyi lagi, Beb, ini lagu kok kata-katanya cuma itu, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Atau cuma itu? Betul nggak? Ada ya? Saya ingat itu karena saya percayakan suka-suka Tuhan membuat apa dalam hidup kita. Amin. Tapi jangan berlomba kalau Tuhan bikin. Di gereja kita yang suka-sukamu Tuhan, ada masalah Tuhan kau begini. Tapi hari ini kita dikuatkan, kalau kau orang pilihan Tuhan, berarti kau sudah direncanakan semua kehidupanmu. Kita lanjut di poin yang terakhir. Lihat Roma 8 ayat 29 dan 30. Semakin menguatkan kita. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ini yang saya katakan urutan keselamatan dalam hidup kita. Saudara sudah diselamatkan, urutannya seperti ini. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang juga dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Berarti ada 5. Pertama dikasihi, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Gak mungkin Tuhan gagal menyelamatkan kita. Kalau dia udah pilih, pasti ujungnya dia muliakan masuk surga. Pertanyaannya, Pak, kalau ada orang Kristen berhenti di tengah jalan, dia percaya dengan kepercayaan yang lain, bahkan yang mati dengan kepercayaan yang lain, berarti sejak awal dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Bukan Tuhan gagal menyelamatkan dia. Firman Tuhan katakan urutan keselamatan dari dikasihi, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan sampai masuk surga. Siapa yang bisa gagalkan rencananya? Gak ada. Amin. Makanya kekuatan bagi hidup kita. Kalau kau orang-orang pilihan, semestinya semuanya yang terjadi dalam hidup kita. Makanya Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14 kita lihat. Waktu sedikit saya bisa selesaikan ini. Matius 22. Bukti bahwa betul kita orang-orang pilihan Tuhan. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan udah milih kita sejak awal. Tapi kenapa ayat ini berkata, sebab banyak yang Tuhan panggil, tapi sedikit yang dipilih. Kalau udah dipilih, ngapain dipanggil lagi Tuhan? Berarti siapa yang Tuhan panggil? Makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Dalam Alkitab ada 2 panggilan, panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum itu apa? Seperti ada KKR. Buat KKR di tempat ini, ada 100 orang atau 1000 orang datang, biasanya yang terima Yesus berapa? Belum tentu semua kan? Dipanggil secara umum, siapa yang menerima Yesus? Ada yang masih baru-baru kepala, ada yang tak percaya Yesus sebagai Tuhan, bagaimana Allah menjadi manusia. Akhirnya yang datang maju menerima Yesus cuma 10. Tapi ada panggilan umum, tapi yang maju itu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk jadi percaya kepada Dia. Amin. Makanya kenapa Tuhan panggil semua orang untuk datang kepadanya? Kalau udah ada yang dipilih kan Tuhan udah tahu siapa yang mau dipilih dia. Kenapa dia panggil lagi? Jawabannya ada. Dia tetap panggil semua orang untuk datang kepada dia supaya apa? Ketika tiba hari penghakiman nanti, semua orang diyakini, tidak ada yang berkata Tuhan kok gak adil. Kan saya gak pernah dipanggil. Gak pernah. Jadi semua orang dalam dunia ini,
pasti pernah dipanggil Tuhan untuk percaya dia. Tapi karena respon yang salah, dia nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia harus terima akibatnya, dihakimi binasa masuk neraka. Kalau saudara bisa percaya Yesus sampai detik ini, jangan berhenti. Kenapa? Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu yang sudah kau terima sampai pertandingan imanmu berakhir. Jangan sampai karena himpitan hidup kita tinggalkan Yesus, karena kita belum disembuhkan, belum diberkati secara keuangan, kita tinggalkan Yesus. Hari ini percaya, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara, dan tidak ada satu orang pun, kuasa di atas maupun kuasa di bawah, yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Kalau dia udah waktunya berkati saudara, apapun tidak bisa menghalangi saudara. Kita lihat selanjutnya. Makanya kita harus tahu bahwa kita orang pilihan. Yang terakhir, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang, kita menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Seperti yang kita lihat kejadian tentang Yusuf dan Potifar, kejadian 39, itu poin yang terakhir. Yang keempat, kejadian 39. Kejadian 39 ayat 6 sampai 9. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia yaitu Potifar tidak bisa lagi mengatur apa-apapun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanmu tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Dan selanjutnya, orang yang mau keluar sebagai pemenang harus menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Yang Tuhan benci apa? Dosa. Yang Tuhan sukai apa? Kekudusan. Firman Tuhan. Makanya Yusuf ketika digoda oleh ibu Potifar, dia langsung menolak. Gak ada firman Tuhan itu di ayat 8. Yusuf berpikir dulu kemudian menolak, enggak. Ayat 8, Yusuf menolak. Coba lanjut ayat 10. Ini iblis memang tidak pernah berhenti. Dia memanfaatkan istri Potifar untuk menggoda Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Berapa? Nggak disebut. Hari ke hari bisa 1 minggu, 1 tahun, 360 hari bisa jadi. Karena hari ke hari berarti hampir setiap hari digoda. Mungkin hari ini kita akan digoda dengan keinginan seks, tapi dengan keinginan keuangan, keinginan dunia, keinginan daging. Bayangkan digoda setiap hari. Kemudian apa? Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Perhatikan ayat ke-11, ini intinya. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf menyukai apa yang Tuhan sukai, yaitu kekudusan, tapi membenci apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? 2 hal ini ingat. Ada kesempatan dan waktu. Banyak orang ada kesempatan berbuat dosa, tapi gak ada waktu berbuat dosa. Ya kan? Dalam pekerjaan mau cari uang perusahaan, tapi gak ada kesempatan, gak ada waktu yang tepat. Maksud saya keinginan dan waktu pertama. Keinginan dan kesempatan atau keinginan dan waktu kemauan. Orang mau berbuat dosa, tapi gak ada waktu yang tepat.
bayangkan Yusuf waktunya tepat untuk dia berbuat dosa dengan tidur sama istri Potifar, tapi kemauannya dia nggak mau berbuat dosa. Jadi sebagai orang percaya ada dua hal. Ingat, kemauanmu seturut kehendak Tuhan, dan kesempatan yang kau gunakan dan saya gunakan bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk tidak mendekati. Itulah 4 hal kita bisa keluar sebagai pemenang. Saya kesimpulannya, saya undang Evangelis Yudi supaya bisa keluar sebagai pemenang. Yang pertama, percaya Tuhan punya rencana atas segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, punya iman yang kokoh akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa kita ini termasuk orang pilihan Tuhan. Yang keempat, menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Ayat terakhir, Filipi 1 ayat 29. Ini jadi penutup firman Tuhan hari ini. Filipi 1 ayat 29. Boleh saya undang semuanya untuk baca Filipi 1 ayat 29. Ya, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bayangkan, bukan percaya sama Yesus saja itu karunia anugerah, tapi katakan paket keselamatan itu kita diberikan karunia juga untuk menderita bagi Kristus. Yusuf dipilih Tuhan, tapi di perjalanan hidupnya dia harus menderita bagi Kristus. Maksudnya apa? Dia meninggalkan keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Dia bisa melakukan dosa dengan tidur dengan istri Potifar, tapi dia menolak. Dia ingin menderita bagi Kristus. Amin. Hari ini perjalanan orang pilihan, orang percaya tidak bebas dari masalah. Makanya renungkan kata-kata ini saya baca dari satu orang yang menulis seperti ini. Allah mempunyai satu anak yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Tapi Allah tidak mempunyai anak yang tidak menderita. Coba renungkan, kita semua anak-anak Allah. Allah punya satu anak yang tidak berdosa. Siapa? Hanya Yesus. Kita pernah lakukan dosa. Hanya Yesus tidak berdosa. Tapi Allah tidak punya anak yang tidak menderita. Siapa anak Allah yang tidak menderita? Yesus pun menderita. Siapakah kita sehingga kita tidak mau menderita bagi Kristus? Makanya hari ini kalau ada masalah menderita dalam hidupku, bukan hanya berserah, itu bukan pasrah ya. Berserah itu berarti menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan berikan kekuatan dan berikan jalan keluar. Yang percaya katakan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami percaya sebagai anak-anak Allah kami punya Tuhan yang punya rencana atas dalam kehidupan kami, baik hal-hal yang terkecil maupun hal-hal yang terbesar dalam hidup kami. Yang kedua, sebagai orang pilihan Tuhan, kami percaya akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, kami percaya kami ini orang-orang yang sudah dipilih, termasuk dalam orang pilihan Tuhan, yang pasti juga diselamatkan oleh Tuhan. Yang keempat, supaya kita keluar sebagai pemenang, kita menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami bawa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus buat firman Tuhan buat hari ini. Kita diberkati.